Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 102. Manik Petir Api. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam megah berubah menjadi banyak pilar api yang menempel di telapak Xiao Yan. Kompres. Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak sambil mengamati nyala api megah yang telah berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Api berputar. 100 kaki besar terbentuk di atas telapak Xiao Yan. Banyak tiang api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran diputar dengan laju yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu kehitaman. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang untuk membentuk gelombang-gelombang. Ketika kecepatan berputar telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api mencapai ratusan kaki juga mulai menyusut, setelah setengah jam atau lebih. Pusaran itu hanya seukuran telapak tangan, namun, ini bukan apa yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkatup dan putarannya sekali lagi meningkatkan kecepatan putarannya. Riak ketakutan menyebar dari pusaran api, cahaya api tiba-tiba pecah menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sewaktu-waktu kemudian, segera. Suara gelombang muncul, cahaya yang tersebar, dan manik ungu hitam seukuran bayi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu kehitaman dengan beberapa garis aneh dan aneh di permukaannya, ada nyala api yang membakar dan berputar di dalam manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela napas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk, keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini tidak bisa dibayangkan. Manik-manik semacam ini terbentuk dari aglomerasi api yang disebut Fire Lightning Bead. Xiao Yan telah menemukan beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Hal ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan teknik khusus untuk memadatkan api hingga ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik ini. Penciptaan hal ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, nyala api akan meledak. Reaksi pada saat itu akan sangat parah, jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak. Kemungkinan dia tidak akan berani mencoba menciptakan apa yang disebut dengan lightning api. Meskipun Fire Lightning Bead ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan api-api 3000 adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan saat ini. Nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk menciptakan manik api lightning. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, manik api petir yang dia ciptakan dengan api-api 3000 bisa meledakkan bahkan seorang elit Dozun ke keadaan yang sangat menyedihkan. Jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu, jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik penangkal petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati menempatkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di dalam kotak batu giok, jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak batu giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu, mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil memperbaiki lightning api ungu hitam sempurna untuk diperbaiki. Sangat jarang menemukan nyala api yang berisi kekuatan mega bintang-bintang di dunia luar.
Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa pada saat itu. Bahkan jika dia bertemu dengan elit Dozun. Bahkan seseorang dari kekuatan Old Mugu kemungkinan akan meledak ke dalam keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan lebih dari selusin manik-manik api petir. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah membuat pikiran di dalam hatinya, dia mengepalkan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar. Ketika Xiao Yan menghentikan serapan liar ini, wilayah star ini, yang telah mati tenang untuk waktu yang lama, sekali lagi menjadi hidup, badai api bersiul, risiko menakutkan menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk membentuk beberapa garis hitam gelap. Karena kekuatan yang kuat dari Fire Lightning Bats yang dibuat dari api-api 3000. Xiao Yan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan manik-manik api lightning ini sangat melelahkan, apalagi dengan kekuatan Xiao Yan. Energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi mampu melanjutkan pembentukan mereka. Xiao Yan segera duduk dan berlatih untuk merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar doki dalam tubuhnya yang kelelahan telah ditemukan. Sementara Xiao Yan doki mulai pulih. Ia terkejut ketika mengetahui mantra Flame saat ini telah mencapai level tertinggi di kelasnya. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga meningkat di masa lalu. Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan dokinya, namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh Evolution Flame Mantra. Terlebih lagi, dengan keunikan Flame Mantra, metode tingkat tinggi Ki kelas biasa jauh lebih rendah darinya, berdasarkan tebakan Xiao Yan. Mantra Flame saat ini dapat dianggap sebagai metode Ki terbaik di bawah kelas Tian, tentu saja. Itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika sampai pada metode Ki yang diturunkan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah klan Gu dari Sun Er. Setelah diwariskan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Ki atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menyala tinggi, Dou Qi yang telah hilang dari Flame Mantra dan penguatan Flame Surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa skill Dou lain, itu mungkin bahwa itu bahkan para ahli lain di puncak kelas Dozong tidak akan cocok melawan Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat elder pertama Tianxi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa itu tetua pertama Tian dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasa mabuk dalam hatinya sewaktu-waktu sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin menciptakan lebih banyak petir-petir api hanya untuk menemukan bahwa itu tidak ada lagi banyak kekuatan dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang diciptakan oleh api jenis ini tidak hanya jauh lebih lemah, tetapi juga tidak dapat dilestarikan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan hilang secara otomatis. Karena itu, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan pikirannya yang ingin menyempurnakan 100 dari mereka. Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke daerah di mana pintu spasial itu berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan manik-manik petir api, dia tidak menyadari bahwa itu tindakannya telah menyebabkan menara pil saat ini untuk turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Pil Tower sudah melangkah keluar pada saat ini. Banyak mata kubur dan cemas berkumpul di langit. Distorsi yang intens telah muncul di sana. Ada panas yang samar-samar menyebar darinya, menyebabkan suhu sekitar Pil Tower naik. Orang-orang dari Pil Tower dengan jelas menyadari tempat apa di langit ini.
itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tanah terlarang dari Pil Tower. Semua orang masih ingat cara sengsara Xuan Kongzi ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu, bahkan dengan kekuatannya. Dia tidak dapat bertahan lama di wilayah Star, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang orang lain. Terlebih lagi, jika nyala api di dalam Star Region benar-benar pecah, kemungkinan Holy Pill City akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, Star Region ini, yang tidak menampilkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda erupsi, bahkan segel itu muncul seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam Holy Pill City menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur, para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit, ekspresi mereka serius ketika mengeluarkan pesanan. Mereka bisa merasakan bahwa itu Star Region telah menjadi kekerasan luar biasa hari ini. Jika pecah pada saat seperti itu akan menyebabkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan mampu bertahan. Xuan Yi, Tian Leizi, mari kita perkuat segel. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan sungguh-sungguh menatap kedua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dalam suara yang dalam. Ya, Xuan Yi dan Tian Leizi mengangguk dengan wajah serius. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun hujan jika Star Region hancur. Little Fairy Doctor, apakah kita perlu pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak gedung di sekitar Pil Tower melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia bertanya pada dokter peri kecil sebuah pertanyaan. The Little Fairy Doctor saat ini masih mengenakan gaun putih, namun, wajahnya tampak lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Dokter peri kecil menggeleng setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, saya ingin menunggunya. Oh. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Ziyan di samping, yang menggosok kepalanya dalam kesulitan. Ziyan terus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia berkata, masih belum ada masalah dengan Cap Naga itu. Xiao Yan pasti seharusnya baik-baik saja, tapi mengapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia memikirkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil itu dengan mantap menitik beratkan pada ruang yang beriak di langit. Perkuat segel. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menerobos masuk ke ruang kosong, ada lingkaran, riak tak terlihat yang diam-diam menyebar. Dengan trio Xuan Kongzi yang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, ruang beriak mulai stabil secara bertahap, namun, sebelum mereka bisa menghela napas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh, segera. Retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi suram kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi luar biasa buruk ketika mereka menyaksikan garis spasial ini berbentuk aneh. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan tiba-tiba bergetar, api ungu hitam menyapu-menyapu seperti badai. Holy Pill City menjadi panik saat ini. Tetapkan formasi besar. Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. Dimengerti? Banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak dokis yang kuat menembak ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, batuk, api sialan ini. Kembali. Tepat ketika para ahli dari Pil Tower sedang mempersiapkan untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun keluar. Meskipun suara ini tidak terlalu keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang.